pengertian motivasi. Nah, secara etimologi, motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation yang berarti daya, batin atau dorongan. Sedangkan menurut istilah, motivasi itu diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan adanya semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai atau melakukan sesuatu. Nah, dengan adanya motivasi memungkinkan seseorang untuk terdorong melakukan tindakan tertentu dengan semangat dan penuh antusias. Kemudian, ada pengertian motivasi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut UNO 2007. Nah, motivasi merupakan suatu dorongan eksternal dan internal pada diri individu yang dikarenakan adanya minat serta keinginan kebutuhan, dorongan, cita-cita, harapan, dan tujuan. Kemudian, yang kedua menurut Mulyasa tahun 2003. Motivasi itu adalah suatu tenaga penarik atau pendorong yang menyebabkan timbulnya tingkah laku menuju satu tujuan tertentu. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi motivasi. Yang pertama ada mendorong dan mengarahkan seseorang untuk memiliki keinginan atau daya tarik dalam melakukan sesuatu. Maksudnya di sini, seseorang yang sudah termotivasi biasanya cenderung akan memiliki daya tarik yang kuat atau yang lebih tinggi akan suatu hal tersebut. Fungsi motivasi yang kedua yaitu mendorong seseorang untuk bersemangat melakukan suatu kegiatan. Dengan adanya motivasi, maka seseorang akan lebih bersemangat dan lebih aktif dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Seseorang yang sudah termotivasi atau memiliki motivasi cenderung akan lebih cepat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun tugasnya. Fungsi motivasi yang keempat yaitu menyeleksi perbuatan. Maksudnya di sini, dengan adanya motivasi, maka seseorang cenderung akan lebih mudah untuk menyeleksi atau membuang suatu perbuatan yang tidak berhubungan dengan tujuan yang diharapkannya. Nah, yang kelima yaitu dapat menentukan arah yang ingin diraih atau dicapai. Maksudnya yaitu dengan adanya motivasi maka seseorang akan dapat dijadikan sebagai pengarah yang bisa menggambarkan arah atau aktivitas seseorang dalam bertindak. Yang keenam yaitu meningkatkan produktivitas dan tingkat kreativitas seseorang. Maksudnya, dengan adanya motivasi yang tinggi, maka produktivitas dan kreativitas seseorang tersebut juga akan semakin tinggi. Nah, yang ketujuh yaitu meningkatkan rasa ingin tahu seseorang dan memiliki loyalitas yang tinggi dalam melakukan suatu perbuatan. Yang terakhir yaitu menciptakan suasana atau kondisi dalam pembelajaran yang terarah, kondusif, dan efektif dalam proses pendidikan. Teori-teori motivasi. 1. Teori belajar behavioral. Para pakar behaviorisme menyatakan bahwa tidak perlu memisahkan teori belajar dengan motivasi, karena motivasi merupakan produk dari sejarah penguatan. 2. Teori kebutuhan manusia. Abraham Maslow merupakan pakar teori kebutuhan manusia yang menjelaskan konsep motivasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Maslow mengidentifikasi dua jenis kebutuhan. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan akibat kekurangan, dan meta kebutuhan untuk pertumbuhan. 3. Teori disonansi. Teori disonansi menyatakan bahwa kebutuhan untuk mempertahankan citra diri yang positif merupakan motivator yang sangat kuat. Teori psikologi yang menjelaskan perilaku dan alasan tentang penampilan perilaku yang digunakan untuk mempertahankan citra diri yang positif oleh Festinger disebut teori disonansi kognitif. Slavin tahun 1994. Teori ini menyatakan bahwa anak akan mengalami tekanan dan ketidaknyamanan apabila keyakinan dan nilai yang dipegang berlawanan dengan keyakinan atau perilaku yang secara psikologis tidak konsisten. 4. Teori kepribadian. Istilah motivasi umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu dorongan kebutuhan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Motivasi seringkali dipandang sebagai karakteristik kepribadian yang relatif stabil.
Banyak anak yang memotivasi untuk berprestasi dan banyak pula yang termotivasi untuk bersosialisasi dengan anak yang lain. Teori atribusi. Menurut Weiner, ada 3 karakteristik dalam menjelaskan kegagalan atau keberhasilan anak, yaitu yang pertama, penyebab keberhasilan dan kegagalan anak itu dipandang dari dalam atau dari luar diri anak. Yang kedua, keberhasilan atau kegagalan itu dipandang sebagai suatu yang bersifat stabil atau tidak stabil. Yang ketiga, keberhasilan atau kegagalan itu dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. 6. Teori harapan. Teori harapan dikembangkan oleh Edwards, kemudian dilanjutkan oleh Atkinson. Motivasi anak untuk memperoleh sesuatu adalah tergantung pada produk dari estimasinya terhadap peluang mencapai keberhasilan dan nilai yang ditempatkan atas keberhasilan yang dicapai. Aspek penting dalam teori harapan itu adalah bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu, probabilitas keberhasilan yang sangat tinggi akan dapat menjadi pengganggu motivasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu upaya guru meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu dengan membangkitkan minat belajar. Membangkitkan minat belajar yaitu membangkitkan hasrat ingin tahu peserta didik mengenai pelajaran yang akan datang. Dan karena itu, pembelajaran akan mampu meningkatkan motivasi intrinsik peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran yang disajikan oleh pendidik. Upaya yang kedua yaitu dengan mendorong rasa ingin tahu siswa. Mendorong rasa ingin tahu siswa di sini yaitu dengan metode pembelajaran studi kasus. Bisa juga dengan menggunakan metode pembelajaran discovery, inquiry, diskusi, curah pendapat, dan sejenisnya. Di mana semua itu merupakan metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan hasrat ingin tahu peserta didik. Upaya yang ketiga yaitu dengan menggunakan variasi metode penyajian. Guru dapat menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, yaitu misalnya untuk membangkitkan minat belajar peserta didik dapat dengan cara pemutaran film, mengundang pembicara tamu, demonstrasi dengan komputer, simulasi, permainan peran, dan lainnya. Upaya selanjutnya yaitu membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan belajar. Karena tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham ke arah mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, sebelum proses pembelajaran dimulai, hendaknya guru menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Upaya yang selanjutnya yaitu dengan memberikan komentar positif terhadap hasil pekerjaan siswa. Siswa butuh penghargaan. Penghargaan bisa dilakukan dengan memberikan komentar yang positif. Setelah siswa selesai mengerjakan suatu tugas, sebaiknya berikan komentar secepatnya, misalnya dengan memberikan tulisan "bagus" atau "teruskan pekerjaanmu" dan lain sebagainya. Komentar yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Penghargaan sangat efektif. Penghargaan itu sangat efektif untuk memotivasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas, baik tugas-tugas yang harus dikerjakan segera maupun tugas-tugas yang berlangsung terus-menerus. Sebaliknya, pemberian celaan kurang menumbuhkan motivasi dalam belajar, bahkan bisa menimbulkan efek psikologis yang lebih jelek bagi siswa. Dan upaya yang terakhir yaitu dengan memberikan penilaian. Banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai yang bagus. Untuk itu, mereka belajar dengan giat. Bagi sebagian siswa, nilai dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan dengan segera agar siswa secepat mungkin mengetahui hasil kerjanya. Penilaian harus dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Penilaian secara terus-menerus akan mendorong siswa belajar. Oleh karena setiap anak memiliki kecenderungan untuk memperoleh hasil yang baik.
Di samping itu, para siswa selalu mendapat tantangan dan masalah yang harus dihadapi dan dipecahkan, sehingga mendorongnya belajar lebih teliti dan seksama.